Dalam perjalanan menuju ruang angkasa, Neil Armstrong, seorang astronot terkenal, mengamati planet bumi dari jauh. Namun yang membuatnya terkejut adalah temuan yang dilakukannya. Saat melihat planet bumi, dia memperhatikan bahwa bumi tergantung di suatu tempat yang sangat gelap. Dia pun bertanya-tanya, siapa yang menggantungkannya? Ternyata ada sebuah penemuan menarik yang dilakukan oleh para peneliti Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat Kalam Turas, ikhwani fillah yang dirahmati Allah, Ka'bah yang berada di tengah kota suci Makkah telah menjadi pusat spiritual dan magnetik bagi umat muslim di seluruh dunia selama berabad-abad. Seperti benang yang mengikat hati dan jiwa mereka, Ka'bah menjadi saksi bisu dari ketaatan dan pengabdian yang mendalam, lebih dari sekedar bangunan fisik yang megah. Ka'bah adalah pusat bumi bagi jutawan jiwa yang merindukan sentuhan ilahi dan berharap untuk meraih kebenaran yang hakiki. Sebagai simbol kesatuan dan tempat ibadah yang paling suci dalam agama Islam, ternyata Ka'bah adalah pusat bumi, bahkan pusat alam semesta. Penelitian mendalam mengenai posisi geografis Ka'bah dan data geosentris telah mengukuhkan bahwa letaknya memang berada di pusat bumi dan sebagai pemancar energi terbarukan sampai hari kiamat. Dalam perjalanan menuju ruang angkasa, Neil Armstrong, seorang astronot terkenal, mengamati planet bumi dari jauh. Namun yang membuatnya terkejut adalah temuan yang dilakukannya. Saat melihat planet bumi, dia memperhatikan bahwa bumi tergantung di suatu tempat yang sangat gelap. Dia pun bertanya-tanya, siapa yang menggantungkannya? Ternyata ada sebuah penemuan menarik yang dilakukan oleh para peneliti Muslim. Mereka menemukan bahwa radiasi planet bumi berasal dari satu titik yang terletak di kota Makkah, tepatnya di Ka'bah. Radiasi ini bersifat tak terhingga dan terus berlanjut hingga keluar angkasa. Menariknya, radiasi ini juga terdeteksi ketika para peneliti mengambil foto planet Mars. Ini menimbulkan dugaan bahwa radiasi tersebut memiliki hubungan antara Ka'bah di planet bumi dengan Ka'bah di alam akhirat. Namun, ada sebuah misteri yang menyelimuti penemuan ini. Setelah pengumuman resmi tentang radiasi tersebut dipublikasikan di internet, yang berisi informasi tersebut menghilang tanpa jejak hanya dalam waktu 21 hari. Hal ini menimbulkan spekulasi mengenai adanya alasan tersembunyi di balik penghapusan tersebut. Al-Quran sudah menerangkan bahwa Ka'bah memiliki makna yang lebih dalam. Dalam surah Al-Ma'idah ayat 97, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwa Ka'bah adalah rumah suci yang dijadikan pusat bagi umat manusia. Pada surah Al-Ma'idah ayat 6 dan 95-96 menjelaskan istilah Ka'bah berarti mata kaki atau tempat kaki bergerak melangkah, dan mata bumi atau sumbu bumi atau kutub putaran utara bumi. Publikasi terkait dari The Egyptian Scholar of the Sun and Space Research Center yang berpusat di Kairo telah menarik perhatian dengan hasil penelitiannya. Profesor Hussein Kamil, seorang ilmuwan terkemuka, melakukan penelitian untuk mengetahui arah kiblat di kota-kota besar dunia. Namun penelitian ini membawanya pada sebuah temuan yang mengejutkan, yakni Makkah adalah pusat bumi. Awalnya, penelitian ini menggunakan pendekatan matematika dan prinsip spherical triangle untuk menghitung arah kiblat. Namun Profesor Hussein mulai menggambar suatu lingkaran dengan Makkah sebagai titik pusat dan garis luar lingkaran mewakili benua-benua di dunia.
dengan bantuan data topografi tahun 90-an. Teori bahwa lempeng-lempeng bumi terbentuk dan bergerak secara teratur di sekitar lempengan Arab telah menjadi konsep yang mapan. Lempeng-lempeng tersebut secara terus-menerus bergerak menuju arah Makkah. Temuan ini telah meresahkan Arab Saudi yang kemudian memulai proyek besar untuk mengganti rujukan waktu dunia dari GMT atau Greenwich Mean Time menjadi Makkah Mukarramah Time atau MMT. Langkah ini menegaskan bahwa kota Makkah bukan hanya arah kiblat semata, tetapi juga menjadi pusat koordinasi waktu. Perdebatan mengenai posisi Makkah sebagai pusat bumi telah mendapatkan perhatian dari ulama dan ilmuwan di dunia Arab. Dr. Abdul Basit Muhammad As-Sayyid, seorang anggota dari Hayatul I'jazil Ilmi lil Quran wa Sunnah atau Majelis Keajaiban Ilmiah Al-Quran dan Sunnah di Makkah, pernah menemukan pandangannya mengenai Makkah sebagai pusat bumi. Beliau menyampaikan bahwa beberapa ayat Al-Quran seperti surat Asy-Syu'ara ayat 7 menunjukkan bahwa Makkah adalah pusat bumi. Selain itu, beberapa ulama dan ilmuwan Arab telah melakukan penelitiannya serupa dalam bidang fisika, astronomi, dan keilmuan Islam. Mereka telah meneliti secara mendalam mengenai posisi Makkah dalam konteks ini. Dalam Al-Quran sendiri, Makkah disebut sebagai Ummul Qura, yang dapat diterjemahkan sebagai ibu dari kota-kota. Hal ini menunjukkan bahwa Makkah merupakan sumber atau pusat dari semua negeri lain. Beberapa ayat dan hadis juga memberikan petunjuk mengenai fakta bahwa posisi Makkah juga berada di tengah-tengah lapisan langit. Salah satu ayat yang dapat menjadi acuan adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Ar-Rahman ayat 33 yang menyatakan, "Hai golongan jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus penjuru langit dan bumi, maka lintasilah. Kamu tidak dapat menembusnya, melainkan dengan kekuatan." Ayat ini mengisyaratkan bahwa baik langit maupun bumi memiliki banyak diameter atau dimensi yang seharusnya bisa ditembus dengan kekuatan. Jika kita mengasumsikan bahwa Makkah berada di tengah-tengah bumi, maka dapat disimpulkan bahwa Makkah juga berada di tengah-tengah lapisan-lapisan langit tersebut. Ada keterkaitan menarik antara letak geografis kota Makkah dan misteri angka Fibonacci yang dikenal dengan bilangan 1,618. Jika kita mengukur jarak kota Makkah ke arah kutub utara, maka diperoleh angka 7.631,68 km, sedangkan ke arah kutub selatan diperoleh angka 12.348,32 km. Hal yang menarik adalah perbandingan dari kedua angka tersebut, yaitu 12.348,32 km dibanding dengan 7.631,68 km, menghasilkan angka 1,618. Angka 1,618 ini memiliki keterkaitan dalam matematika dengan bilangan Fibonacci. Bilangan Fibonacci didefinisikan sebagai barisan bilangan yang diawali dengan angka 0 dan 1, dan setiap angka berikutnya diperoleh dengan menjumlahkan dua angka sebelumnya dalam barisan tersebut. Fibonacci merupakan keajaiban angka Tuhan dan punya keterkaitannya dengan fenomena alam dan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, tubuh manusia banyak terdapat pola Fibonacci. Perbandingan antara panjang tulang tengah jari dengan panjang tulang pangkal jari adalah sekitar 1,618. Perbandingan antara tinggi badan dengan tinggi pusar hingga ujung kaki juga sekitar 1,618. Perbandingan antara lebar bahu dengan lebar pinggul adalah sekitar 1,618. Perbandingan antara tinggi wajah dengan lebar wajah dari pipi kiri ke pipi kanan juga sekitar 1,618. Hal ini menunjukkan adanya keterkaitan
yang menarik antara bilangan Fibonacci dan struktur alami yang ada di sekitar kita. Dengan memperhatikan bukti-bukti tersebut, klaim mengenai Ka'bah di Makkah memiliki rasio emas tidak bisa diragukan lagi. Al-Quran juga menyebutkan bahwa Ka'bah adalah rumah pertama yang dibangun untuk manusia, tempat yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi seluruh alam. Oleh karena itu, Ka'bah memiliki nilai dan keistimewaan yang tinggi dalam agama Islam dan bagi seluruh alam. Terdapat beberapa pertanyaan yang sering muncul terkait dengan Ka'bah dan arah kiblat dalam ibadah. Mengapa sholat harus menghadap kiblat? Mengapa berdoa di sekitar Ka'bah memiliki kelebihan? Pertanyaan-pertanyaan ini dapat dijawab dengan menjelaskan beberapa konsep dan kaidah. Salah satu kaidah yang berkaitan dengan arah adalah kaidah tangan kanan. Kaidah ini menyatakan bahwa jika suatu arah bergerak berlawanan dengan arah jarum jam, maka arah energi akan naik ke atas. Dalam konteks ini, arah ke atas ditunjukkan oleh arah jempol, saat tangan kanan digenggam dengan 4 jari lainnya menunjukkan arah tertentu. Kaidah ini juga berlaku dalam gejala penyimpangan magnet pada jarum kompas di sekitar arus listrik. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa arus listrik dapat menghasilkan medan magnet. Dalam ibadah tawaf di sekitar Ka'bah, gerakan berputar dilakukan secara berlawanan arah jarum jam. Hal ini menimbulkan pertanyaan, mengapa tidak diperbolehkan berputar searah jarum jam? Selain itu, sholat juga harus menghadap kiblat, termasuk dalam berdoa dan pemakaman. Dalam hadis juga disebutkan bahwa nilai pahala sholat di Masjidil Haram di Makkah memiliki nilai 100 kali lipat dari sholat di tempat lain. Selain itu, kita juga mengetahui bahwa singgasana Allah Subhanahu wa Ta'ala berada di langit tertinggi. Dalam merenungkan hal ini, dapat disimpulkan bahwa energi sholat dan doa dari jamaah di seluruh dunia terkumpul dan terakumulasi di Ka'bah setiap saat. Hal ini disebabkan karena rotasi bumi membuat sholat dari berbagai wilayah tidak pernah berhenti dalam 24 jam. Energi yang terkumpul ini kemudian diputar melalui tawaf di sekitar Ka'bah yang dilakukan oleh jamaah di Makkah dan juga jamaah umroh serta haji tanpa batasan waktu tertentu. Melalui implikasi hukum kaidah tangan kanan, energi yang terkumpul tersebut akan terpusat dan terarah ke atas menuju arasy. Meskipun belum jelas ke langit mana atau koordinat yang dituju, namun yang pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan jalur khusus agar sholat dan doa dalam bentuk energi tersebut sampai kepadanya. Dalam 24 jam setiap hari, pancaran energi yang fokus ini terus naik ke langit seperti cerobong. Selama tidak ada manusia yang berhenti melakukan sholat dan tawaf hingga hari kiamat. Dalam konteks ini, penting bagi setiap muslim untuk memperkuat ibadah sholat dan menjaga koneksi spiritual dengan Allah secara terus-menerus, sehingga jiwa selalu terjaga dan menghasilkan berbagai kebaikan dengan ikhlas. Perhatikanlah bahwa amalan seorang manusia pada hari perhitungan amal adalah sholatnya. Sholat yang baik akan mendatangkan keberuntungan dan keselamatan. Sedangkan sholat yang buruk akan menimbulkan penyesalan dan kerugian. Pemahaman ini sekaligus menjawab bahwa sholat tidaklah berarti menyembah batu atau Ka'bah, seperti yang dituduhkan oleh beberapa pihak pembenci Islam. Sholat menggunakan fitur-fitur alam sebagai sarana untuk mengumpulkan energi sholat dan doa dengan tujuan mencapai Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui upaya manusia yang sesuai dengan tata cara alami. Semoga ini dapat bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.